Baik, di sini sekilas ini merupakan tampilan awal Sakti yang dapat diakses sekarang melalui internet. Jadi dulu selama saya sebagai PDG di kantor lama, saya belum pernah akses di internet. Dulu itu masih di intranet. Tampilannya lebih sederhana daripada ini. Di sini kita lihat, di sini tuh saya menggunakan tampilan awal menu validator. Validator dalam hal ini PPK di Satker. Kemudian menu-menu yang dapat dilihat dari PPK ini ada administrasi, bendahara, DLP, kemudian komitmen, pembayaran, dan penganggaran. Kemudian kalau untuk operator lainnya seperti PPSPM, KPA, BMPN, persediaan, dan lain-lain, itu bedanya di menunya aja. Misalnya untuk aset tetap, menunya nanti bisa aja administrasi, aset tetap, dan persediaan misalnya. Oke, kita lanjut saja. Nah, jadi sebelum kita, jadi ini yang saya ilustrasikan adalah rekonsiliasi yang terjadi di tingkat Satker ataupun WAKPA, unit akuntansi kuasa pengguna anggaran dalam bulan berjalan. Pokoknya rekonsiliasi per bulan. Jadi yang perlu dipastikan oleh KPP misalnya atau KPPBC untuk melakukan rekonsiliasi per bulan, yang pertama itu harus data persediaannya sudah direkam semuanya dan sudah artinya sudah direkam ini sesuai dengan transaksi harian yang dilakukan oleh bendahara. Artinya SP2D terkait pembelian persediaan maupun aset itu sudah dicatat. Misalnya persediaan sudah mencatat semua persediaannya. Di sini kita dapat melihat cara merekam atau mencatat persediaannya. Ini merupakan menu operator persediaan. Kita dapat melihat di sini menunya ada administrasi, penganggaran, dan persediaan. Kemudian kita pilih transaksi masuk, kemudian di pembelian. Di sini kita dapat melakukan perekaman di menu ini dan pendetailan. Ini untuk dokumen-dokumen yang sudah direkam berdasarkan SP2D yang sudah cair. Kemudian jadi dasarnya dari manakah operator persediaan ini dapat merekam. Jadi untuk di Sakti ini sekarang menjadi lebih mudah, kita bisa memonitoring pembelian apa saja yang sudah terbit SP2D-nya melalui web monsakti.kemenq.go.id. Di sini kita bisa melihat, di sini ada peringatan di To-Do List Sakti bahwasannya SP2D belum catat di modul pembayaran. Di sini artinya si operator pembayaran ini belum mencatat SP2D atau belum melakukan pendetailan. Misalnya kalau untuk persediaan, dia di sini nanti munculnya persediaan belum dicatat, atau aset tetap belum dicatat, seperti itulah kira-kira. Kemudian direkam, kemudian disimpan. Selanjutnya, ini setelah operator persediaan sudah lengkap merekam transaksi dalam bulan berjalan, di sini tugas dari KPA yaitu approval. Ini merupakan menu dari kuasa pengguna anggaran. Tugasnya itu melakukan persetujuan dan tutup buku persediaan atas persediaan yang sudah valid. Kita dapat melihat sini historinya, misalnya ini di bulan Juni 2021 ini dilakukan tutup buku. Nanti di sini diklik ada menunya untuk melakukan tutup buku persediaan. Jadi otomatis setelah dilakukan tutup buku, otomatis semua transaksi yang di persediaan masuk ke modul GLP, yaitu di modul General Ledger Laporan. Kemudian langkah yang sama, setelah kita memastikan persediaan sudah semuanya direkam dan sudah melakukan persetujuan dan tutup buku, kita juga harus memastikan operator aset tetap telah mencatat dan merekam semua transaksi di dalam bulan tersebut. Untuk perekamannya juga sama seperti persediaan tadi, bedanya ini menggunakan operator aset tetap. Di sini kita lihat modulnya, perbedaannya. Di sini kebetulan operator aset tetapnya juga didaftarkan sebagai operator persediaan. Artinya operator aset tetap ini juga dapat melakukan pendetailan persediaan di sini. Jadi dia di operator aset tetap ini pun sebenarnya bisa juga ditambahin misalnya komitmen, pembayaran. Ini tergantung pendaftaran akun ke KPPN.
Jadi bisa kita request menu-menu apa aja yang ingin didapatkan. Seperti itu kira-kira. Untuk perekamannya dari menu aset tetap, kemudian pencatatan. Di sini kita melakukan perekaman. Rekam, dasar perekamannya tadi berkas SP2D yang sudah terbit, BAST dan SPM dan lain-lain. Cara melihatnya itu dari Monsakti tadi. Jadi kita tahu mana aja yang belum direkam. Kalau dulu ketika masih menggunakan Saiba, itu kita nggak bisa monitoring. Jadi kita ya benar-benar harus tanya ke bendahara. Terkadang pun bendahara pun lupa bahwasannya ada transaksi yang udah dicairkan tapi lupa berkasnya entah kadang nilainya juga kadang nggak tepat. Jadi nanti ketika menggunakan Saiba itu di modul GLP nanti sering terjadi selisih karena perekaman ini tidak tepat gitu, pada itu intinya, karena tidak ada monitoring di Monsakti. Kemudian setelah perekaman dari operator aset tetap, kemudian dilakukan persetujuan dan tutup buku aset tetap di menu KPA ataupun approval. Sini di menu aset tetap, penutupan periode, yang pilih tutup periode untuk bulan yang bersangkutan. Di sini tadi kalau untuk persediaan juga bisa gitu. Setelah kita memastikan yang pertama tadi data persediaan sudah ditutup bukukan, kemudian BMN juga udah tutup buku. Yang ketiga kita harus memastikan transaksi harian dari bendahara SPM-nya sudah SP2D dan telah dicatat. Kita harus memastikan dulu dari modul pembayaran. Dari modul pembayaran ini nanti tinggal kita lakukan pendetailan aja. Nanti ada menunya, kita pilih semua, terus ada bacaannya pendetailan. Seperti itu kira-kira. Setelah sudah semua terekam dan di Monsakti, seperti ini pendetailan untuk SP2D tadi. Setelah di sini to-do list-nya udah kosong dan kita pastikan semua transaksi sudah dicatat terkait persediaan BMN dan pembayarannya dari bendahara, kita melakukan baru operator GLP bisa melanjutkan melakukan validasi jurnal. Jadi setelah semua melakukan tutup buku tadi, otomatis jurnal di sini muncul, yang terkait tutup buku tadi muncul di sini di menu validasi, kita bisa lakukan validasi. Caranya di operator GLP, di menu GLP, kemudian proses, kemudian validasi jurnal. Kita pilih semua jurnalnya seperti ini belum divalidasi, kita pilih semua, nanti di paling bawah ada bacaannya validasi. Setelah validasi, ya untuk langkah berikutnya kita melakukan posting jurnal. Di bawah menu validasi ada posting jurnal. Caranya nanti di sini muncul validasi jurnal mana saja yang sudah disetujuin, tinggal kita pilih semua, kemudian diproses. Ini untuk melakukan posting jurnal. Kemudian setelah operator GLP melakukan posting jurnal, setelah semua jurnal diposting, baru operator GLP dapat melakukan tutup buku. Tutup buku yang dilakukan di sini dilakukan untuk tutup buku sementara terlebih dahulu. Kalau tutup permanen ini biasanya dilakukan di setahun itu 2 kali di periode semester 1 dan semester 2. Kemudian ini juga ada menu buka periode. Walaupun kita sudah melakukan tutup sementara, kita tetap bisa melakukan buka periode kecuali data sakti yang sudah kita push ke e-recon itu masih statusnya menunggu tanda tangan KPA. Kalau dia sudah naik 1 tingkat itu harus konfirmasi ke KPPN. Kemudian, jadi maksud dari tutup sementara ini artinya data dari sakti secara keseluruhan, baik itu dari persediaan BMN dan untuk pembayaran terkait yang pencatatan tadi, itu langsung di-push otomatis dari sakti ke web e-recon. Ini dia, ke web e-recon. Setelah melakukan tutup sementara. Nah, jadi nanti kita bisa melakukan monitoring rekonsiliasinya di menu e-recon di sini. Di web e-recon lk.kemenku.id. Nah, sementara kalau kita dulu masih menggunakan Saiba, kita harus meng-create dulu ADK Saibanya. Kita harus membuat ADK dari aplikasi Saiba. Saiba itu bentuknya offline ya, kalau Sakti itu online. Kita harus membuat ADK dulu, terus kita upload di menu upload. Jadi kita uploadnya secara manual. Sedangkan dengan Sakti kita sudah terintegrasi jadi otomatis. Kemudian setelah data di-push ke e-recon, kita dapat melakukan monitoring di menu
proses di sini di menu proses rekon. Di sini kita dapat melihat monitoring di bulan Juni maupun di bulan-bulan lain. Di sini ada nomor BA eselon 1-nya, kode satker, nama satker. Nah, di sini ada statusnya menunggu tentang KPA, status BNN, upload data simak BNN berhasil, kemudian upload yang ketiga. Di sini ada historinya, jadi bisa kita sampai upload ke 11, ke 12, itu cuma sekali upload. First uploadnya 14 Juli 2021, first uploadnya 16 Juli, kemudian ada tanggal bar. Ini masih ada menu ke samping. Nah, menu di sampingnya itu di selanjutnya ada bentuk surat. Bentuk surat ini merupakan jika kita terdapat selisih atau kesalahan, nanti di sini diberitahu gitu, dikasih tahu terdapat selisih pada persediaan misalnya, atau ada SPM SP2 yang belum dicatat. Kemudian untuk datanya bisa kita download di sini. Ini untuk menu refresh. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan terkait status AI. Jadi setelah kita push data tutup sementara dari Sakti ke iRecon, jadi status yang pertama kali muncul nanti adalah menunggu persetujuan bar. Jadi persetujuan bar itu nggak lama, jadi kita dapat melihat di secara otomatis hanya beda detik aja. Ini untuk upload yang pertama kali di sini 11, nah di jam 11:23, detik 47, detik 53. Dia hanya beda selisih waktu aja. Otomatis setelah persetujuan bar ini muncul, baru status naik menjadi menunggu tanda tangan KPA seperti ini. Setelah ditandatangani KPA, status lanjut menjadi menunggu tanda tangan Kasipera. Misalnya kita ini kan lagi menunggu tanda tangan KPA. Misalnya ditolak, ada kesalahan, nanti status berubah menjadi menunggu Satker upload ulang. Jadi setelah menunggu tanda tangan KPA, baru menunggu tanda tangan Kasipera. Setelah ditandatangan Kasipera, baru status muncul menjadi bar siap download seperti ini. Ini untuk rekonsiliasi di Desember di 2020. Jadi sudah bar siap download. Nah, kemudian artinya kan bar siap download ini hasil rekon sudah selesai dan hasilnya itu berupa berita acara rekonsiliasi atau bar. Ini kan statusnya bar siap download. Kemudian, nah setelah status naik menjadi bar siap download, kita dapat mendownload laporan keuangan dari menu GLP. Di sini ada dari GLP, kemudian laporan. Kita mau mendownload misalnya neraca saldo, buku besar, LO, dan laporan-laporan yang lain. Sementara kita juga bisa mendownload laporan keuangan dari menu iRecon. Di sini ada di menu laporan, di sini ada untuk laporan keuangan, kemudian laporan BNN. Tinggal kita pilih mau laporan mana yang didownload. Nah, baik. Baik, sekian presentasi dari kami. Apabila ada yang silap ataupun tidak benar, mohon diluruskan, karena juga saya berdasarkan pengalaman dan masih lupa-lupa juga. Dan apabila teman-teman ada yang ingin bertanya dan memberikan saran, kami persilahkan.